Wah. Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Patricia si rambut palsu. Aja lu. Patrick si host. He's the captain by example, kata Peter Drury pada saat Bruno gitu. Terus gue nggak ngerti, Mang Ujang Ramot tuh benci banget sama dia, itu emang kardus lo berdua gitu. He's the captain by example loh, Pat. Nggak kayak Maguire gitu loh. Sebenarnya Ramot sama Mang Ujang tuh harus ingat kembali ketika belum ada Bruno, dan saat Bruno datang perubahan Manchester United itu berubahnya signifikan. Iya. Jadi Maguire datang emang perubahannya kayak apa sih MU? Coba gue tanya sama lu deh, coba lu jujur aja jawab. Emosi gua. Kenapa kau emosi sama aku? Sorry. Ya, tapi memang benar. Jatuhnya kalau kita mau tarik balik, maksudnya gini, kadang mungkin Mang Ujang sama Ramot tuh lupa karena udah terlena dengan begitu banyaknya pemain bagus sekarang, permainan kita bagus. Mereka lupa. Yang menyatukan itu semua kan selama ini adalah Bruno. Yang gendong tim. Yang gendong tim selama ini. Justru ketika dia melempem itu ketika datangnya sang ketua kemarin kan. Karena memang di Portugal ketua, juga kan bisa sama-sama lihat. Aduh. Mau nggak mau kan harus cium tangan. Kalau nggak cium tangan. Gitu. Itu tanda tangan nggak Pak? Lebih lah. Sikit dikit. Nggak, tapi maksudnya Bruno itu perannya sebenarnya nggak perlu kita bahas sih Bang, agak lucu kita ngebahas ini karena anyone yang sebenarnya mengerti Manchester United juga akan memberi apresiasi kepada seorang Bruno Fernandes bahwa dia lah memang yang the glue, the passion. Gak usah kita bilang bahwa Bruno itu memang begitu cintanya dulu sama Ole, ketika Ole digituin dia sampai se-emosional apa, tapi memang mungkin orangnya memang emosional kan. Waktu di Sporting juga kalau kita semua ingin nggak yang waktu kejadian dia nendangin semua lorong di Sporting, memang begitu halnya. Jadi and that's what we need di Manchester United. We need someone yang kayak model-model. Kita perlu orang yang bisa nendangin kayak Kantonan nendangin supporter. Kita perlu orang kayak gitu. Bukan nendangnya juga. Oh, nggak beda. Maksudnya yang betul-betul yang betul-betul passionnya. Ada satu kemarin statement dari BT Sport yang gua sangat apresiasi ya. Dia cuma caption di Twitter. Dia cuma pasang foto Casemiro dengan Varane. Ya, dan ditulis di bawahnya itu, between these two, they've won everything that can be won. Tapi setiap mereka turun ke lapangan, mereka bermain seakan-akan mereka itu rookie yang harus menunjukkan kualitas mereka. Itulah kualitas yang kita dapatkan sekarang di Manchester United. Model Varane dan model Casemiro ini. Demikian juga dengan Bruno, kalau menurut gua. Bruno juga seperti itu. Memang dia belum ada memenangkan terlalu banyak seperti Casemiro dan Varane ya, tapi maksud gue the passion that Bruno gave, ya lo harus kasih apresiasi sih. Apalagi gini. Itu kalau dia nggak ngamuk-ngamuk kemarin itu mungkin nggak jadi gol kali itu. Ya, makanya lo perlu orang yang bisa ngamuk-ngamuk. Iya. Kayak gue di Porsalang yang marah-marah mulu. tapi kalau ada yang udah nonton video yang bikin gue bahagia banget itu adalah banyak yang milih lo. Semuanya kata takut. Bangke. Gak utama, gue tandain lo ya. Tandain lo kata. Ya itulah memang betul lah. Yang lu pernah bilang kan waktu itu. Lu pernah bilang Manchester United butuh pemain-pemain yang model-modelnya itu memang yang tahu fight kan. Salah satunya kenapa lu suka Board ini datang kan gitu. Dan gue setuju ya. Udah terlalu melempem. Kino juga sendiri pernah ingin gak lo? Yang Maguire peluk-pelukan, Mas Stone, apa semua. Iya. Apaan lu derby kayak gitu? Ini kemarin gak ada peluk-pelukan, gak ada. Yang ada tekel-tekelan, hajar-hajar. Iya. Itu derby kan gitu. That's what derby should be. Iya, itu pride of Manchester soalnya yang lu pertaruhkan kan gitu. Iya. Cancelo setim lo. Iya, Cancelo ditendang sama Bruno. Udah gitu, Haaland nendang Casemiro minta penalti. Dia yang nendang. Nggak, gini. Kalau yang Haaland itu debatable, tergantung sudut pandang lo ya. Karena sudut pandang gue ya itu tadi. Iya, makanya maksud gue, jujur itu sih debatable ya. Kalau gue bilang, gue bukan yang buta juga ngebela Casemiro karena peluang Haaland untuk menghajar bola itu sangat besar gitu. Cuma memang kaki Casemiro masuk besar. Menurut gue, memang itu tidak penalti. Iya. Gitu loh. Karena udah kaki Casemiro duluan ke bola, walaupun bisa dianggap penalti karena dia ngambilnya dari belakang. Oke, kalau itu kan? Iya. Tapi kalau lo lihat arah bola itu emang udah kena Casemiro duluan, dia Casemiro udah dicolok.
Berarti itu membuktikan bahwa dia lebih punya kecepatan saat itu dibanding Haaland gitu loh. Betul. So Dan bagi gua it's not a penalty. Cuma balik lagi kan, iya, it's not point of view wasit kan bisa beda-beda nih ya, gitu loh. Karena kalau dia lihat, oh ya, lu ngambil bolanya ilegal dari belakang, nah itu mungkin bisa gitu loh. Tapi kemarin tuh bagi mereka itu hal yang diperbolehkan, sama kayak pada saat golnya Bruno gitu iya, loh. itu dia dan ini juga gue nggak mau sok pintar, gue juga baru mengetahuinya. Bahkan habis pertandingan tuh gue sempat ngomong sama lu kan, gue masih bingung nih kenapa golnya Bruno tuh Ya, stand. karena gitu, kan lu emang nggak ngerti apa-apa di bola, lu cuma tahu Gue nggak ngerti United, apa-apa. Champions segala Peraturan, macam. jangan kan gue, Paul Scholes saja kemarin di interview dia di habis pertandingan match itu bilang, who knows what the rule is now, katanya. Nah, ya, nah itu satu yang mau gue sorot sekarang adalah perubahan. Gini, Bruno tidak cuma emosional, tapi dia juga pintar ternyata. Dia mempelajari peraturan. Betul. Dia tahu bahwa posisi gue tidak offside, kan dia langsung teriak, kan gua dia bilang gitu. Iya, gua yang ngambil bola. Iya, gue yang ngambil, bukan Rashford, dia bilang gitu. Iya, gitu loh. Nah, itulah beda. Kalau dulu pada saat lu bergerak aja, lu udah dianggap offside. Makanya gue udah bilang kayak contoh paling gampang adalah gol Brazil ke gawang Belanda di tahun 94 Piala Dunia USA itu kan Romario benar-benar di posisi offside gitu. Kalau itu di posisi sekarang, Romario sih bisa itu balik ngejar bolanya. Walaupun nanti dia nggak ambil karena biar BBT yang finish it gitu. Sebenarnya gitu. kalau peraturan ini berlaku zaman-zamannya Inzaghi, wah gila, berapa gol itu dia? Iya, Inzaghi. Kelar itu udah. Sampai kata Fergie aja itu Inzaghi lahirnya aja offside kok. Offside gitu loh. Jadi nggak, tapi balik yang ke statement gue tadi. Ya setelah lu ngejelasin ke gue malam itu, gue jadi membaca-baca beberapa peraturan yang terbarunya sekarang ini ya. Ditambah lagi gue tonton beberapa video komentar-komentar dari wasit-wasit yang Premier League. Don't push yourself, don't try so hard to look so smart gitu loh. I am smart, man. Anyone who knows me knows that. Cuman the thing is, yang gue tahu di situ, dan mungkin ini untuk mengklarifikasi juga supaya nggak ada lagi pertanyaan kenapa itu onside. Itu jatuhnya subjektif, tidak lagi fact of play. Makanya tidak masuk ke VAR. Kan banyak yang bilang kenapa nggak ada ngelihat ke VAR. Karena itu adalah subjektif kepada wasit. Yang tadi statement lu ya, makanya gue bawa ke situ. Gimana dia menginterpretasikan sebuah peraturan? Betul. Jadi jatuhnya ketika di VAR itu kan alat bantu ya. Itu yang harus kita kembali ingat. VAR itu membantu wasit, bukan keputusan utama. Jadi wasit tetap memberikan keputusan utama. Dan ketika kejadian itu adalah subjective decision, bukan fact of play. Makanya ketika hakim garis melihatnya bahwa itu gol dan itu tidak offside. Oh enggak. Hakim garis bilang offside dong, makanya Bruno teriak. Hakim garis bilang itu nggak offside, makanya dia nggak nyampe. Kan Luke Shaw juga di interviewnya bilang, the linesman already told me it's a goal, that's why I didn't go through, nggak terlalu menekan ke hakim garis. Gue justru ngehnya kenapa Bruno marah ke hakim garis karena dia ngangkat awalnya. Enggak, itu karena Bruno itu Luke Shaw kan bilang. Jadi begitu kejadian itu Luke Shaw kan paling dekat tuh ke hakim garis. Hakim garis langsung udah mengatakan itu ada di interviewnya. Dong. Luke Shaw kan di sebelah kiri. Hakim garis sebelah kanan. Bukan. Kalau lu lihat videonya, itu Luke Shaw langsung di interviewnya. Di interviewnya itu Luke Shaw langsung bilang. Ketika dia datang ke situ, hakim garis langsung bilang, it's a goal, katanya kan. Makanya dia nggak terlalu, that's why I didn't push too much on the case, kata Luke Shaw. Nah, Bruno itu marah ke hakim garis karena pemain-pemain City kan udah nyamperin tuh. Udah menjelaskan gini dan wasit utama kan datang tuh. Wasit utama tidak melihat itu apakah offside atau tidak, harus hakim garis, betul, karena dia yang paling dekat gitu loh. Itu yang Bruno marah, takut dipengaruhi hakim garisnya gitu loh, takut dipengaruhi wasitnya gitu. Dan itu yang balik lagi kepada seorang Bruno Fernandes. Kalau tadi misalnya, ya sorry ya, gua bukan menjelek-jelekan sang Maguire, tapi seandainya tadi itu Maguire yang sebagai kapten di situ, belum tentu dia nyamperin, belum tentu dia mengerti peraturan itu dan harus memperjuangkan gol itu kan gitu. Itu yang gue seneng banget dari seorang Bruno Fernandes pada malam itu, bahwa not only did he play well, ya kayak kata lu, dia smart, he knows the rule, he came to the referee dan dia put pressure. He can intimidate. Yes, he can. Itu yang paling penting sama gua gitu loh. Kayak postingan Tio, VAR, whatever decision is, apalagi tuh postingan Tio di IG tuh lucu banget gitu loh. Maksudnya ya apapun keputusannya nggak perlu, yang penting United menang apa-apa gitu. Itu lucu tuh postingannya Tio gitu. Jadi maksud gua dari derby kemarin yang cukup menyenangkan bagi gua gitu ya. Sebelumnya
thank you dulu buat video. Yes, thank you video.com sebagai pemilik license Mix. gitu ya, video apa yang kalian tawarkan kepada kami, kemudian kita eksekusi bareng-bareng, ternyata sangat-sangat luar biasa, animo penonton luar biasa, sangat penuh, dan alhamdulillahnya United menang. Jadi Lipo Mall Kemang itu tidak menjadi lautan air mata, Pet. Iya. Lu bayangin nggak kalau kalah gitu ya, itu akan jadi lautan air mata itu. To be very honest with you, waktu Grealish bikin gol, gue tuh lagi ngomong sama Pak Prot itu. Gue baru nggak selesai ngomong sama Pak Prot. Weh, bagus lah. Foden ditarik, aman lah kita ini. Oh, salah. Tahu-tahu bikin gol dia kan. Begitu dia bikin gol, gue cuma ngelihat ke penonton, gue cuma ngelihat lautan penonton itu, gue, ya Allah, jangan sampai ini jadi malah menyedihkan. Justru gue memprediksi tuh sama Koci sama Panji, gue bilang kalau City mau melakukan perubahan, justru yang harus ditarik memang Foden sama David Silva. Sama Riyad Mahrez. Silva. Riyad Mahrez. Silva main lah. Yeah. David Silva main lah, ngaco lu. Emang ada kemarin? Lah. David Silva yang paling banyak pegang bola. Bernardo Silva. David Silva nggak ada lagi. Ya. Bernardo Silva. David Villa yang udah nggak ada, bodoh. Salah juga lu. Salah juga. Kampret. David Villa Bernardo Silva. Gue bilang justru yang harus diganti. Foden diganti Grealish, Mahrez diganti Gundogan kalau gue bilang gitu kan. Karena City butuh orang yang punya skill untuk berani one on one gitu loh. Ya, dribbling, dan Grealish tuh bisa narik 2-3 pemain lawan gitu ya. Terbukti kan ternyata emang Foden diganti, dan ya emang emang bagus banget tuh lompatannya dia sama crossingnya De Bruyne gitu kan. Tapi balik lagi, pertandingan kemarin itu di video sebelumnya gue bilang kan, kita United perlu fokus, mau ketinggalan pun ya lu fokus aja, lu tenang gitu ya. Dan mental kan gue bilang kan. Ya, babak pertama United main bagus. Perfect, almost perfect. Walaupun ball possession City lebih banyak, but we don't care, it's about effectivity gitu ya. It's about effectivity gitu ya. Harusnya udah unggul 2 gol babak pertama itu loh. Tiga, Rashford 2, Bruno 1 yang pertama. Bruno 1, ya. Not in his day sempat gitu ya. Terus dia cedera pula di menit pas itu, gue bilang anjir kalau sampai dia diganti ampun nih, gue pikir gitu kan. Terus begitu babak kedua lah Anthony udah ada. Tapi kok Rashford ada, Martial yang diganti gitu ya. Itu satu Campbell, Lipo Kemang juga pada bingung. Loh, kok ini ada Anthony, ada Rashford juga, yang keluar siapa? Terus ternyata babak kedua City main sangat-sangat dominan. City is being City gitu ya. Cuma nggak ada juga yang bahaya mereka bisa bikin ke gawang United gitu loh. Jadi di luar, kalau lu mau nyambungin yang gua maksud dengan fokus kemarin itu, dia shot on target cuma 1 dari 5 shot on target mereka, 1 itu yang jadi gol. United dari 7, 4 yang on target, 2 jadi gol gitu. Jadi jauh lebih efektif United bermain gitu. Nah, yang mau gua sambungin tadi adalah di tengah kita begitu ditekannya segala macem gitu ya, kita tetap fokus, harus diberikan kredit kepada Varane. Gila. Tenang banget loh itu dia. Tenang banget Varane. Plus pada saat kita United mulai ketinggalan 1-0, itu kan organisasi permainan hancur tuh, rusak, asli, habis kita diacak-acak tuh sama City gitu ya. Tapi begitu ngelihat mau digempur kayak apapun, kuartet 4 back terutama 2 back tengah ini main sangat solid, sangat kompos gitu ya. Itu nular tuh ke gelandang. Nular tuh ke penyerang gitu ya. Jadi dari gua ngelihatnya kredit terbesar malam itu sebenarnya kepada 2 back dulu. 2 back tengah itu benar-benar bikin United walaupun tertinggal dan ditekan, kita masih bisa main nih. Kita masih bisa main. Dialirin bola ke Casemiro gitu, terus ke Bruno gitu kan. Dan pada saat Eriksen diganti, karena Rashford kan udah nggak bisa sprint tuh kalau lu perhatiin di babak kedua. Iya, dia ada knock kan. Udah nggak ada sprint gitu, dan sporadis banget United mainnya. Shot kita pertama di babak kedua tuh menit 66. Wan-Bissaka yang deflected. Jadi corner pertama juga buat United. Itu satu-satunya. Dan itu didapat setelah si Eriksen masuk, setelah si Garnacho masuk kalau gue nggak salah ingat. Begitu Garnacho masuk gitu ya, set berubah tuh langsung. Kenapa? Karena lu punya pemain cepat lagi nih di kiri. Di kanan lu ada Anthony. Ada lu yang bisa ngacak-ngacak lagi. Iya, gitu. Mulai agak ngeri. Dan United, gol pertama itu kan dari Wan-Bissaka, dikepung dia. Emang ya
skill Wan-Bissaka sih oke ya dibandingin Dalot. Iya itu gitu dia. kan. You have to give an appreciation credit kepada Aaron Wan-Bissaka. Ya, lu tadi bilang kan kita itu digempur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kuartet 4 itu bagus banget. Justru kalau lu ingat, itu kita baru bisa keluar lagi setelah Aaron Wan-Bissaka tiba-tiba footwork-nya itu yang kita nggak pernah sadar bahwa kok ini orang bisa dribbling kayak gini gitu. Di situ kan kita baru mulai kembali lagi nyerang. Itu menit 60-an ke atas. Iya, setelah shot pertama babak kedua itu gitu yang corner itu kan dia juga tuh. Gol penyimbang itu kan dia dikepung sama 2 atau 3 pemain City gitu ya. Iya. Sampai udah ada video di YouTube-nya kan dia yang lewatin satu, di highlight terus terus dia passing bolanya ke Casemiro kasih langsung cus gitu kan. Rashford di depan lari ya, tapi dia nggak ngambil gitu. Jadi lu nggak bisa bilang itu offside karena he's not interfere the game kan itu terus. Dan he didn't touch the ball at all gitu loh. Jadi, walaupun Shaun Wright-Phillips mengatakan how can you say that he did not interfere? Oke lah kalau backnya City nggak bisa mengejar bola itu dan bisa dikatakan Rashford tidak mengganggu arah larinya back tersebut. Tapi dengan adanya Rashford di situ, kata Shaun Wright-Phillips dengan adanya Rashford berdiri di belakang bola di depan gawang, kiper yang kalau misalnya nggak ada Rashford bisa datang menjemput bola, ini kan kiper jadinya mikir. Itu ya kalau gitu nggak usah ada Rashford dong di lapangan. Makanya gue dalam hati gue, ya that's why kayak kata Pak Produser tadi, play until the whistle kan gitu. Iyalah, lu nggak bisa berharap, pokoknya lu hajar aja dulu gitu loh. Dan dia kan langsung angkat tangan gini nih, yang pas si Bruno dekat, dia langsung gini, dia lari gitu bahwa I didn't touch the ball gitu loh. Terus ya dia lari kan cuma ngikutin arah bola, nggak ngubah nggak apa sama sekali gitu loh. Set gol, gue semangat nih ya kan. Set 3 menit kemudian Garnacho patah pinggang. Walaupun sempat bikin marah. Kalau lu lihat reaksinya ETH, iya. terlalu cepat pertama itu ETH udah sempat ngamuk gitu. Gol kan. Baru dia lari ke samping lapangan. Itu gue nggak kebayang tuh yang di Old Trafford tuh anjing. I should be there man, god damn it. Belum lah rezeki bang. Next one. Tapi kebayang nggak lu kalau lu ada di situ? Iya pecah banget. Pecah. Dan kan ada teman gue juga yang nonton, temannya Firzi itu bintang shout out to him gitu ya, bintang Febrian. Dia bilang biasanya Old Trafford itu kan udah dikenal banyak kan turis gitu ya yang nonton. Kemarin itu benar-benar hampir semuanya anak lokal bang. Akam sih semua yang turun, kata dia gitu loh. Jadi atmosfernya gila, pecah banget dia bilang. Dia udah nonton sama bininya gitu. Dia berangkat harusnya bareng sama gue tuh, pesawatnya sama kita, flightnya jamnya sama segala macem gitu. Jadi wah nggak kebayang tuh asli. Overall kemarin tuh kalau gue bilang itu pertandingan yang betul-betul a match between the two manager. Betul-betul yang namanya taktik lu tuh diatur. Di babak pertama ETH got it right untuk mengatur semuanya, serangan City walaupun, ya kayak lu bilang. Walaupun ball possession banyak kan sih ya, nggak masalah. Possession sama City nggak masalah. Balik lagi, ETH pernah bilang dulu kan, you can have the ball. But we can. Karena itu cara kita main, You can have the ball kan ya. Dan di babak kedua itu benar-benar kelihatan. Pep Guardiola ini he's not finished yet sebenarnya. Dia udah tahu dan dia bisa merubah betul-betul yang efektif banget perubahannya itu yang sampai kita sampai menit ke 66 loh baru kita bisa keluar dari sergapan mereka and that is something yang gue harus kasih apresiasi kepada seorang Pep Guardiola dan Erik ten Hag. It was a game yang kayak zaman gue jadi teringat apa? Sir Alex Ferguson versus Wenger. Yang betul-betul these two are playing the tactical games. Chess match. Chess match. Chess match. Gitu loh. Tenang. Jadi luar biasa derby kemarin. Tapi yang gue highlight pada saat dia bilang he's a captain leading by example tuh gue wow gitu. Terus the team spirit is big atau apa gitu sempat dibilang bahwa no the never ending fight atau apalah gitu kata komentatornya gitu ya pas gol yang pertama tuh gue iya sih ya gitu. Maksudnya ini adalah spiritnya United gitu. Lu di derby walaupun lu habis di perebutan 3 terus berapa musim juga lu bisa dibilang inferior ya, walaupun lu juga under Ole 4 kali ngalahin City gitu kan, tapi overall kan ya lu nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ya walaupun sekarang juga belum dapat apa-apa ya, tapi maksud gua in 6 months gitu ya the change is real man, the progress is kelihatan. He transformed the team very well gitu. Dan nggak ada lagi suara pemain yang ngerasa
diacukan, nggak dimain apa segala macam gitu loh. Kita kan udah lihat nih, itulah yang gue seneng banget yang kemarin juga gue lupa siapa yang bilang. Pokoknya lu lihat Cristiano Ronaldo bla 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 bla, you're out kan gitu. Lu lihat Marcus Rashford ketiduran, suspended. Ya, suspended. Dan lo lihat Aaron Wan-Bissaka yang selama ini didudukin, dan ini gue salut juga dari Aaron Wan-Bissaka. Lo nggak dipakai selama ini karena lo belum perform, nggak bisa perform. Dan gue salut sama dia nggak mainnya lagi bagus. Nggak ada komentar apa-apa, dia nggak ada bikin interview gila. Dia But when the time is come, ketika Erik ten Hag melihat bahwa lo memang udah punya kualitasnya bisa masuk ke tim ini, he has the chance. Dan dia membuktikan bahwa I deserve this place. Jadi yang balik lagi yang selama ini lo juga sering bilang bahwa it's a good thing untuk Dalot dan Aaron Wan-Bissaka sekarang kan jadinya persaingan yang sehat jadinya kan gitu. Iya. Mereka compete gitu ya. Terus Lisandro Martinez segitu bagus main sebelum Piala Dunia gitu ya. Dicadangkan. Ya, terus mungkin liburan lu kelamaan, match belum sampai. Plus mungkin gua rasa kemarin taktikal juga ya kan di putaran pertama ternyata dia tidak bisa membendung Haaland bisa dibilang gitu ya. Ya udah, I don't wanna make a same mistake gitu ya. Shodini lo harus kasih apresiasi terbesar itu. He pocketed Haaland ya. He pocketed Haaland. Haaland tuh nggak bisa ngapa-ngapain. De Bruyne robot Premier League nggak bisa ngapa-ngapain. Monsternya Premier League di hadapan Varane sama Luke Shaw. Selesai kemarin. Tapi ya menurut gue itu titik baliknya adalah pada saat dua back tengah ya kredit untuk quartet back ya sebenarnya karena Malaysia juga bagus mainnya tapi gua ngasih kredit lebih kepada dua back tengah karena mereka lah yang bisa menstabilkan permainan United dari tekanan City untuk kemudian memberi rasa tenang kepada pemain bahwa lu tenang aja kita dua masih main di belakang nih gitu loh. Nular ke Casemiro yang wah luar biasa. Derby kemarin itu Bang bukan karena kita fans MU ya, lalu kita memuji-muji. Tapi in reality, siapapun yang nonton pertandingan itu, gue yakin akan mengatakan yang sama. It's hard to find pemain MU yang main jelek. Yang main jelek, iya. Paling yang agak di bawah rata-rata, yang di bawah rata-rata Martial sama Eriksen aja. Eriksen mungkin kecapean. Bahkan kayak Fred itu ngingetin gue sama Herrera dulu waktu kita Champions League ya. Ketemu Chelsea. Dia tuh nempel terus sama De Bruyne. Nggak dikasih ngapa-ngapain. Everything went to plan. Paling gue yang jantungan itu ketika ETH kembali lagi, gue iseng, gue masukin Maguire. Gue bilang, sih gue di lokasi itu gue sampai ngangkat kursi itu ngapain? 2-1 ini cuy. Itu maksud gue, dia tahu apa ini dia mau bikin buat dia. Itu waktu Maguire masuk satu cancel tuh nyorakin. Woi. Dia mengidentifikasi pasukan ini butuh apa sih gitu. Sebenarnya kan kalau main normal, Casemiro sama Eriksen, Bruno, Garnacho, Rashford, sama Martial misalnya atau Bruno, Rashford, Anthony, Martial gitu loh. Fred kan biasa masuk jadi pengganti, tapi dia belajar dari awal musim yang dikalahin 6-3 gimana duet Casemiro itu si Fred sama McTominay kalau gue nggak salah belum ada Casemiro belum. Maksud gue dia ngeliat bahwa gue butuh duel fisik nih ngadepin Rodri, David Silva, Bernardo Silva sama si ini siapa setelah siapa gelandangnya Kevin De Bruyne ya kan gue butuh duel nih di sini gitu kan dipasangnya lah si Casemiro sama Fred gitu ya buat duel Casemiro, benar. Fred, Eriksen main bertiga langsung aja kemarin gue sampai bingung. Tiga-tiganya diturunin sama Bruno lagi di depan. Bruno kan main false nine kemarin jadinya kan. Gue sampai what the hell? Bisa dibilang United main 4-3-1-2 bisa begitu gitu ya. Tapi prakteknya lebih ke 4-2-3-1 sebenarnya. Bruno kan lebih banyak di kanan. Karena mungkin dia taruh Bruno di kanan untuk menghambat lajunya si Joao Cancelo, jadi lu nggak sering-sering juga naik overlap maju di sini gitu. Itu kan main games ya gitu loh bahwa lu maju deh lu, ada Bruno nih gue taruh di sini, mau apa lu kosong tempat lu nih, ntar lu tinggal lah selesai lo kan, bisa begitu kasarnya gitu. Jadi, betul, keren sih memang dia ya gitu. Ya gue ambil dari kata-kata lu. ETH benar-benar belajar dari kekalahan 6-3 kemarin. Iya. 6-3 kemarin kita itu benar-benar midfield kita itu di ayam-ayamin sama mereka. Outclass kita. This time around, babak pertama apalagi kelihatan banget dari babak pertama. You can't do nothing.
you can't touch us kan gitu. Walaupun Nggak di bisa. babak kedua Jadi gua di apresiasi babak gitu. pertama aja tuh sempat ada touch in opposition box-nya City cuma 1, kita ada 4 apa 6 gitu gue lupa. Berarti kan City nggak bisa sampai kotak penalti. Iya. Baru di babak kedua sebelum gol apa setelah gol tuh touch in opposition box-nya dia tuh 12, United tuh masih 0. Gitu. Tapi ya udahlah, memang ya rezekinya United juga untuk menang sih menurut gua gitu loh. Udah takdir itu. Gitu. It is written. Yeah, written in the stars. Yeah. Gitu. Walaupun jadi, juga XBet menebaknya tepat banget 21. Gua sampai my god. Siapa? Xbet.com tuh dari awal udah bilang ini pertandingan 21. Makanya oh my god. Cuman ya enggak lah, kita enggak di luar itu semuanya. It was a beautiful game dan gua salah satu yang gua sangat apresiasi. Gue sangat apresiasi dan gue agak kritik adalah Garnacho. Gue apresiasi begitu dia masuk kelihatan banget. Nih bocah bener-bener nggak ada rasa takut. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya sama sekali. Main aja, pokoknya apapun ceritanya gue dapat bola bener-bener kayak anjing dilemparin tulang udah gue kejar. Tapi yang gue kecewa banget lihat Anthony. Almost no impact sebenarnya. He needs to play his game. Masa iya sih lu kalah sama Garnacho soal nyali untuk masuk ke dalam gitu loh. Enggak, karena ini masalah style of play sih, Pat. Iya, kalau Garnacho, Rashford itu begitu dapat bola, karena mereka punya speed yang sangat bagus, mereka berani shoot gitu. Sementara Anthony, karena dia juga pemain Brazil, lu tau yang suka berlama-lama dengan bola. Agak-agak ini ya. Tutur gitu loh. Iya, nari dulu, samba dulu. Samba dulu. Siapa sih main Brazil yang kenceng selain R9 kalau gue bilang ya, Ronaldo Luiz gitu. Roberto Carlos. Ya, Carlos gitu kan. Tapi maksud gue kayak ya mungkin Rivaldo juga, tapi maksud gue rata-rata pemain Brazil tuh ya gitu tahan bola. Ya, dancers. Iya, dancer gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Tapi ya adalah impact dia sedikit, paling enggak dia menghambat laju back-backnya City, terutama Cancelo juga gitu. Dan dia cepat track backnya dia juga cepat sih menurut gua. He did one thing yang menurut gua agak-agak wah ini nekat nih, yang dia dijepit di ujung garis. Sama dua pemain City, dia passing melalui kolong kaki, terus dia lempar ke depan. Gimana? How fast can you chase that ball, bro? Nekat banget itu. Itu lo mau bikin gigsi, tapi lo bikin bolanya terlalu jauh. Cuman overall ya balik lagi kayak tadi gue bilang, it was a beautiful game, it was a beautiful night, dan ditambah lagi penutupannya itu komentar-komentar dari pemain-pemain saat di interview. Semua hits the spot, man. Bruno Fernandes mengatakan, now we look like a team. Sebelum-sebelumnya kita itu individual. Now we look like a team and it pays off. Gua salut sama Bruno Fernandes yang bisa jujur gitu ngomongnya. Nyindir Pogba sama Ronaldo banget, dia berani banget. Dulu kita tuh mainnya individual, sekarang ini this is a team. Nah, and it pays off dan kelihatan nih sekarang. Dan sekarang kita fokusnya tonight we celebrate. Kita fokus lagi ke pertandingan berikutnya adalah Palace, karena every point is important now. Itu satu gue salut. Dan yang bikin gue top banget nih orang, belum ada komentarnya yang salah menurut gue. ETH mengatakan, this is the reason why I came to Manchester United. This is the monster. If you light the fire correctly, you will get the atmosphere. Ini monster yang kalau lu bisa bangunin, lu akan merasakan atmosfer yang positif, yang tepat. Dan kata-kata yang mau gue ambil itu, this is the monster yang lu selama ini hina, yang selama ini lu harapkan terus, jatuhkan terus mentalnya, supaya jangan bangkit. Hello, monsternya sudah bangkit, Pak. Pelan-pelan mulai bangkit monsternya. Pelan-pelan gitu. Jadi Arsenal menang semalam sama banget. Gue gila, gue kelar siaran semalam 1:30, sampai rumah 2:30 kurang, mandi jam 3 gue baru tidur tuh kayaknya. Jam 5 udah bangun, men. Ampun. Terus tidur lagi gue habis ngantar Naila gue tidur jam 6:30-an 7:30 lewat gue tidur. Jam 10:30 terbangun Malik. Habis itu tidur lagi sampai jam 10:30, tapi kebangun-bangun gitu loh. Saya masih ngantuk gue. Gitu. Jadi ya fans United mendapatkan enjoy, weekend yang indah gitu ya. Ditambah lagi ada lagi kan bekas akademi MU begini kan. Oh iya. Tapi maksud gua nggak ada yang peduli loh.
nggak peduli loh kalau Iya, nggak ada yang nggak peduli peduli lah. kalau Liverpool gitu loh. Nggak ada yang peduli, Siapa sih Bang. mereka? Iya. Gue bahkan tadi nggak mau nyebut, lu yang nyebut ini. Gue cuma mau bilang orang nggak peduli gitu. ada Kalahnya Liverpool tuh ex-MU kayaknya yang begini. nggak ada beritanya gitu. Iya, because nggak orang Iya nggak MU penting orang gitu loh. mangan, Iya bos, gitu loh. bukan orang Nggak Liverpool bisa orang mangan. nggak bisa diangkat berita kalahnya lu tuh nggak jadi suatu berita bombastis yang dimakan sama masyarakat dunia gitu ya. Nggak ada. Cuman ada satu hal yang gue mau angkat nih ya. Di waktu kita kalah lawan Brighton sama Brentford, ya media sosialnya mereka semuanya, wah apa ini MU kalah dibantai sama Brighton dan Brentford. Mereka juga udah kalah sih sama Brighton sama Brentford. Sama kalah sama kayak kita. Sama 3-1 Brighton sama 3-0. golnya lebih. Iya, golnya sama Brighton 3-0 malah kita 2-1 gitu ya. Jadi ya, aduh, nggak ada yang peduli, bro. Nggak ada yang peduli, lu mau kalah berapa juga nggak penting juga, lu di urutan berapa juga nggak ada orang yang notice sekarang. Gitu. Emang udah urutan berapa sih? Gue aja nggak tahu sekarang. Nggak tahu gue. 7 ya kalau 9 Chelsea 10. Maksud gue tim yang katanya terbaik di Liga Inggris apa ya elah lu cuma ngedominasi, lu cuma juara sekali doang gitu terus songong lu luar biasa gitu ya. Satu Champions League, satu juara Liga dan satu FA Cup aja. Itu juga karena United lagi tidur. Kalau United nggak tidur malu diayam-ayamin juga, Bang. Itu di tahun 99 kita lakukan itu dalam 10 hari, Bang, dapetin 3 piala itu. Dalam 10 hari lu mau butuh berapa tahun gitu. Lagu-lagu mau quadruple, treble. Aduh, fans MU mulai songongnya keluar nih. Nggak kelas loh, men. Itu nggak kelas. Tapi ya kayak kita ambil lah quote-nya Erik ten Hag ya. I respect Manchester City. I love the way they play Manchester City and Liverpool. But every era has an end. Has to come to an end, kan gitu. Iya. Gitu. Gila, tuh manusia benar-benar udah memprediksi. Sorry bro. Nih. Lo boleh udah di Premier League bertahun-tahun, lu bilang gua datang dari Farmers League, oke. Sini lo semua katanya. Selagi gua ada Bruno aman gitu dia. Dengar tuh Mot, selagi ada Bruno aman. Jadi Ten Hag sudah mengalahkan Pep Guardiola, sudah mengalahkan Klopp, sudah mengalahkan Antonio Conte, sudah mengalahkan Arteta dalam setengah musim pertama dia. Ya. Dan salah satu yang bikin sorry ya, mau dibilang gue nggak move on, tapi di Porosalan dari dulu kita percaya proses. Ya, proses yang dijalankan MU itu sekarang kelihatan. Slowly but sure kita mulai terlihat. Arteta dengan Arsenalnya yang udah banyak banget dulu kalian bilang Arteta out. Sekarang mau makan ludah sendiri nggak kalian? Yang belum mengatakan Arteta out kan gitu. Kalau nggak gue yang belain. Ini loh pengacara Arteta. Gila apa lu? Nyesel gue juga jadinya sekarang. Nyesel kan nggak apa-apa. Kalau sampai mereka juara nyesel nggak lu bilang Arteta? Jadi lebih kompetitif liganya. Lu bayangin ya, Arsenal mulai bangkit, United mulai bangkit, City is being City. Mau sejelek apapun City will stay in the middle, man. City will stay in the middle. Mau enggak, kalau gue masih on top mereka. Mau sejelek apapun maksudnya mereka, masih akan tetap di salah satu Big Four yang Big Six yang kita akan tetap bicarakan. Lu butuh yang gitu-gitu gitu. Plus Newcastle dengan kekuatan barunya walaupun nggak banyak. Newcastle juga mulai bangkit. Kemarin gila lu, gol menit terakhir menangnya Fulham dapat final 3 gol tuh gue sebel juga tuh sebenarnya bangkit ini gue pikir gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Kita masih one game in hand dibandingin mereka. Yang nanti kita ketemu Palace midweek besok gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Walaupun sedikit yang agak-agak kurang lengkap weekendnya gara-gara Arsenal menang semalam 2. Iya. Tapi Bang, itu pertandingan bola atau apa sih Bang? Bosen banget gue nontonnya asli. Enggak, bosen banget gue nontonnya Pet. Asli, gak enak banget. Enggak lah, gue bagian terakhir gue seneng tuh. Bagian terakhir. Maksudnya matchnya tuh nggak enak banget. Spursnya emang tolol juga gitu menurut gua gitu. Iya, dan itu yang waktu itu ingin gak lo? Mereka bodoh banget ini, MU nggak mau ngambil konten. Siapa itu, Pak? Siapa? Ya Allah. Terus siapa, dia bilang, iya deh yang si paling tahu MU katanya. Siapa, Pak?
Udah, bentar lagi bilang gue jahat. Kan udah bicara benar, harus kelihatan baik gua. Ya, yang Nyuruh beli ngambil Conte atau Pochettino ya, Ped. Pochettino, tahu kan siapa yang gue maksud? Di mana Pochettino itu sekarang nggak tahu gitu ya? Nggak, iya, apa kabar Poche? cuman ya itu dia. Ditawarin ganti STY katanya. Oh gitu, weh juara Indonesia udah. Sama ketua PSSI yang baru, kan banyak duitnya. Cuman ya itu dia, maksudnya the progress is real, dan itu yang gue sangat senang melihat Manchester United saat ini. Kita bahkan yang jujur gue senang sama Ward ini. Dulu pernah juga gue tweet, gue mendingan ini sih daripada lu ngambil yang apa-apa. Cuman jatuhnya kalau misalnya lu perhatikan sekarang Chelsea dan Liverpool tuh jadi Manchester United, Bang. Semua dibeliin. Mahal. Gak ada jadi. Mahal lagi. Mahal. Chelsea beli Joao Felix, kemarin beli siapa tuh yang pinjam. Joao Felix pinjam. Ya pinjam Joao Felix, terus yang kemarin yang baru diambil Modric incaran Arsenal. Itu Arsenal baru ditikung tuh biar paham Glenn. Arsenal udah layangin tawaran, ibarat kata Arsenal udah ngelamar. Ya kayak kita dulu sama si ini pemain Chelsea. Obi Mikel. Nah, itu baru kita ditikung jelas. Tapi kalau Gakpo apa enggak, Arsenal ditikung nih jelas. Lu udah hantaran gitu ya. Beda 3 juta minpor. Beda 3 juta doang. Udah. Jadi, gitu tetangga kita yang satu lagi yang di Merseyside sana beli Nunes. Sekarang mereka sendiri. Yang lucunya sekarang fans Liverpool sendiri yang bikin meme-nya itu yang Nunes nggak bisa nendang, nggak bisa on target apa semua. Dan gue curiga gue yakin Gakpo tuh lagi gini nih. Oh my God, did I make a salah mistake? Tempat. Salah. Gue curiga gini, Pet. Sebenarnya Chelsea sama Liverpool tuh nggak punya tim scouting. Iya. Mereka menggunakan atau ex-scoutnya MU pindah ke sana semua. Bukan. Chelsea dan Liverpool menggunakan Man United sebagai scoutingnya mereka. Jadi kalau ada berita MU ngincer siapa? Woi, ini langsung nih. Gitu. Jadi mereka nggak mau keluar duit. ETH pinter ya. Kita sebut aja sih ini katanya. Pancing, ya kan, pancing kecil. Ya kan? Jadi, pancing kecil. Jadi Chelsea lu lihat, MU kayaknya naksir si Anu nih, hajar. Ya kan? Joao Felix lagi dideketin, kita pinjam. Terus Liverpool Gakpo. Nunes ini dikabar-kabarkan ETH pengen ngambil Nunes, ambil duluan. Jadi gue curiga kayaknya Chelsea sama Liverpool ini menggunakan United sebagai scouting gitu loh. Gue curiga pas waktu tiba-tiba MU ngambil Ward, mungkin mereka berdua itu serius itu mau ngambil. Iya. Orang Burnley itu katanya. Paling bercanda dia tuh, nggak mungkin gitu ya. Gue tinggal nunggu kabar United mengincar Egy Maulana Fikri aja. Tapi di bawah ETH gue yakin sih, Bang. Enggak, biar nanti dibeli sama Chelsea atau Liverpool. Tapi bangga lah kita, Bang, kalau Egy main Liverpool. Bangga lah, gila. Kan beli baju jersey Liverpool Aku enggak. Jadi aku nunggu berita itu aja. MU mengincar Egy Maulana Fikri sebagai pelapis Martial gitu dengan mahar sekian gitu. Itu gue tunggu tuh. Tapi kemarin dengan Arsenal memenangkan pertandingannya itu jadi seru nih, Bang, Liga musim ini. Lumayan, selisih 9 poin sama United, 8 sama City. Tapi Bang, gue pakai kata-kata Rio Ferdinand aja lagi. Ya, habis pertandingan kemarin. Oh my God, are we in the title race? Katanya. Rio aja sampai bingung. Are we actually in the title race? Katanya. Coba nonton deh Poros Halang episode awal musim. Gue bilang apa? Iya, kan gue juga bilang. Gue kan juga yakin. Lu malah minta 4 poin. Gue bilang yakin gue 6 poin. Awal musim gue bilang. Awal musim gue bilang apa? Tonton deh. Kalau sekarang jangan jumawa dulu. Memang kan baru dapatnya 3. Arsenal kan kita belum tahu. Dapat gitu, itu Bang. Udah kayak gini dapat orang itu, Bang. Orang itu tapi harus dikasih kredit kepada Arsenal yang sangat bagus. Iya, sangat bagus. Sangat stabil permainan mereka. Itu gue bilang sama Justin kok kemarin. Sama Justin gue akuin bahwa, sama Aldi juga gue bilang bahwa gue ngeri lihat Arsenal main gitu. Maksudnya salah satu tim yang paling enak dilihat musim ini di luar United di beberapa pertandingan terakhir gitu ya. Arsenal sama Newcastle itu ngeri mainnya. Enak, rapi. Dan bahkan pertandingan lawan Spurs kemarin juga kan, ya walaupun lu bilang membosankan,
Arsenalnya bilang dominan. Arsenal dominan dan Arsenal tuh they pass the ball, passing bolanya dan pembentukan enak banget. itu betul-betul terarah, bukan bukan sporadis yang ibaratnya lu nggak tahu what to do gitu loh. Padahal ya itu menakutkan sih Bang. Cuman gue lagi pede-pedenya melihat monggo. Ada mental pemain itu ada, melihat ini MU yang bertahun-tahun terpuruk, sekarang mereka lagi percaya dirinya tinggi. Ini plus kita kemarin kalah kan gitu. Wah, kita kemarin kalah. Enggak, maksudnya mereka kan waktu ketemu sama kita pertama kali kan kalah gitu. Di situ kan Arsenal, mulai bangkitnya MU. Liverpool kita mulai titik bangkitnya. Kita kan titik bangkit kita waktu kita Liverpool lah. Kita menang lawan Liverpool. Ya menang sama Liverpool gitu. Jadi habis itu baru kita ngomong Arsenal. Kalau Arsenal memang ngeri dan mainnya tuh enak lah, bagus, rapi gitu. Jadi gue memang ngeri gue. Makanya kemarin gue bilang kan ya 4 poin itu terserah mau menang yang mana, mau lawan City kayak ulang. Karena menurut gue emang lebih besar peluang lawan City untuk kita menangin. Karena Arsenal main di kandang gitu ya. Terus ngeliat performa mereka, Odegaard tuh lagi bagusnya gitu ya. City juga udah angkat tangan tuh kayaknya Bang. Pep Guardiola kemarin bilang I don't care about Premier League and the Carabao Cup. We can't win katanya kan. Ya, karena fokus mereka ya ke Champions League lah. Champions League. Gitu. Itu yang memang dari awal mereka udah targetin terus kan. Tapi ngelihat performa United, sama gue berharap Rashford nggak cedera aja sekarang. Yes. Nggak kok kemarin katanya knock doang kan kata ETH. Ya udah aman. Gue pikir kita pikir hamstring kan. Yes, betul. Tapi ternyata knock gitu. Ya udah, mungkin sih besok lawan Pils juga istirahat juga, dia nggak apa-apa. Nggak masalah lah, istirahatkan dulu. Menurut gue tapi ya kepercayaan kembali kepada Martial juga. Tapi justru lu Ward udah boleh main belum? Udah boleh dia. Kan terkenal udah aman. Gitu, aman. Ya. Jadi justru gue berpikir lawan Palace tuh wajib menang karena kalau menang udah jelas hasil yang terlihat nyata dalam arti udah di posisi 3. Lu sama Newcastle sama-sama memainkan jumlah pertandingan yang sama. Ya. Tapi poin lu di atas Newcastle itu udah jelas ini gitu loh. Itu jadi menurut gue lawan Palace itu juga harus digeber lah. Plus itu akan menambah tekanan gitu. Kan ke atas. Ya kepada Arsenal gitu loh. Gitu. Itu yang juga gue bilang sama Aldi kemarin bahwa we're breathing behind your neck. Yes. Dan itu biasa lebih bikin panik orang-orang yang di depannya. Yep. Gitu mudah-mudahan nggak konsen lu, jadi nggak fokus. Tinggal balik lagi ke mental lu kan gitu. Iya, itu kalau gue sih itu gitu. So itu aja. Sekali lagi terima kasih buat video dan IEG yang sudah dan Mix mengajak kita terlibat dan Mix yang mengajak kita terlibat di event Nobar Derby kemarin di Lipo Mall Kemang. Semoga kita bisa jalan bareng lagi. Kita selalu terbuka atas undangannya kan gitu. Atau kalau kota-kota lain ada yang mau, monggo. Ya, lu bicarakan, lu bisa tanya ke gua, tanya ke Patrick, dari sosmed kita, atau tanya langsung ke Poros Halang gitu. Misalnya, oh ini di kota ini kita mau bikin, bisa nggak? Gitu. Oh bisa. Kita tinggal obrolin aja. Ini kan kita ini mercenary Bang. Iya. Tinggal panggil datang. Apalagi United lagi bagus-bagusnya. Nggak ngilu lu lihat kemarin di Lipo Mall Kemang segitu banyaknya, nggak kepengen ada di kota lu kan gitu, iya kan? Bro, sampai anak lokal Manchester aja semua pada nge-retweet, pada ngomong puas banget lihat Poros Halang itu, semua video-video Poros Halang. Mereka semua bilang proper United. Emang ada? Ada, lu lihat lah. Nanti gua share di grup. Ya, oke. Proper United fans katanya. Dan itu buat gua happy banget bahwa happy best kita fans in the world nge-chant dan meletakkan Indonesia di peta dunia di mata fans MU yang ada di lokal di sana, bahwa hey guys, ribuan kilometer dari sini passion yang dikeluarkan oleh fans tidak jauh beda dengan lu yang di sana. Ya, itu sih. Dan terima kasih juga buat Rizky Amelia yang mau thank you Rizky, bertandem dengan Patrick. Dan juga warga Poros yang sudah hadir, hormat sebesar-besarnya buat kalian. Semoga kita bisa bikin lagi, ketemu lagi. Ternyata yang menang lelang jersey itu ternyata adalah warga Poros. Luar biasa. Kemarin kan kita adakan lelang jersey. Dan salah satu yang memenangkan lelang itu, gua awalnya nggak ngeh kan. Nah pas waktu gua ngeliat video Poros yang terbaru, yang review dari event kemarin, dia diinterview sama Minpor.
Ya. Dia datang dari Balikpapan ya Minpor ya kalau nggak salah. Oh, yang dari Balikpapan. Ya. Itu yang jersey yang dipakai itu yang dimenangkan malam itu. Salut. Mantap warga Poros. Terus juga jangan lupa RJDC, simpatisan oh juga ya, MT RDC sama simpatisan United. Walaupun simpatisan United dulu tuh ada sepupunya Patrick tuh di situ yang oleh out ya, yang clown. Kemarin agak lucu sih kalau baca tweetnya, tapi masih aja ngomelin tentang pertandingan itu kemarin. Tapi ya adalah ya gitu. Simpatisan United nggak mau nyoret aja orang kayak gitu dari member. Gitu. Tapi gue salut sama simpatisan. Gue salut. Mereka tuh nge-chant dari menit pertama sampai habis. Itu big thumbs up to you guys. Gue salut banget sama lo semua. Oke. Last but not least, jangan lupa kita ada Poros Tendang. Yes. Minggu ini. Yes. Ya. Nantikan pengumumannya di akun Twitter maupun Instagramnya Poros Salam. Oke. Jadi kalian siap-siap standby, daftarkan diri kepada Minpor. Jangan sampai terlambat, kuota terbatas. Jangan sampai kuota terbatas. Kita cuma 35 orang ya. 35 lah. Itu kalau nggak salah kita nyari ya. Gitu. Oke. Dan harus ada kiper. Jadi kita juga butuh kiper paling nggak 5 orang. Jadi jangan semua kalian mau mintanya main outfield. Jangan semua main gitu. Okay. Nanti skornya bisa 80-50. Ya. Dah, itu aja. Sekali lagi thank you. What a wonderful weekend. Have a wonderful weekend, guys. Have a good week ahead. Ya, sehat-sehat terus semuanya. Oke, This is me, Fuad, signing off for Poros Salam. Bye-bye. This is Patrick. Bye. Bye.